Jutaan orang tidak menyadari bahwa suhu di daratan maupun di lautan dan atmosfer mulai meningkat. Hal ini menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Namun, dewasa ini semakin berkembangnya teknologi, seorang ilmuwan berinisial W membuat sebuah teori penting untuk menjaga bumi tersayang kita. Perkenalkan, global warming merupakan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Semua ini disebabkan oleh karena kelakuan manusia. Karena itu, ketidakstabilan bumi ini harus segera distabilisasikan segera. Dengan menjalani hidup dengan mengurangi dampak global warming, kita semua bisa menjaga bumi kita. Untuk selengkapnya, tontonlah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang global warming. Saya Muhammad Farid Ibrahim. Saya Revana Tulistianto. Saya Aulia Aprilia. Saya Keizat Yang Fatin, dan satu lagi ketua kami bernama Intan. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Intan Nuraini. Di sini akan menjelaskan apa itu global warming. Global warming adalah kenaikan suhu daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Sejak 1 abad yang lalu, suhu bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peneliti dan ilmuwan mulai meneliti mengenai fenomena pemanasan global yang tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sebelumnya, fenomena ini tidak dianggap dalam kehidupan manusia, tetapi saat konferensi tingkat tinggi mengangkat permasalahan fenomena ini dengan berbagai penelitian, dampak, dan berbagai tanda, membuat satu dunia mulai memberikan perhatian terhadap permasalahan fenomena ini. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadinya akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadi panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. 3. Produksi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubung dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. Nah, apa sih dampak dari global warming? 1. Meningkatkan temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. 2. Mencairan glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan berendam. 3. Peningkatan suhu akan menyebabkan perluasan kepadatan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. 4. Kehilangan terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut, padahal banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. 5. Curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan tergantungnya hasil panen. 6. Lapisan ozon menipis sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi yang melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Kakak, apa sih solusinya global warming? Solusi global warming. Nah, solusi global warming itu pertama adalah konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan ini dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan yang sedang kritis. Dalam proses ini, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Jadi, semakin banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, maka jumlah gas-gas karbon yang di atmosfer akan berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif ini dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil dan juga batu bara. Bahan bakar fosil dapat menghasilkan banyak gas emisi karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan tersebut. Energi alternatif juga bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbataskan loh. Nah, yang ketiga ada daur ulang dan efisien energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya adalah penggunaan kompor minyak gas. Kompor minyak gas
yang menghasilkan asap yang mengandung gas karbon. Oleh karena itu, sebaiknya kompor minyak tanah digantikan oleh kompor biogas karena biogas bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Biogas bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi panas dan biogas berasal dari sampah yang telah didaur ulang. Yang keempat adalah edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemahaman mengenai pola pikir manusia dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin saya kurang berkenan, tapi saya mengatakan ini dari hati. Tidak ada suatu penyesalan untuk memulai sesuatu yang baik. Mulailah dari mengurangi dampak global warming. Kami kelompok 2 izin pamit undur diri. Atmosfer yang ada di bahan fosil atau minyak bumi dan batu bata. Nah, apa sih dampak dari global warming? Nah, apa sih dampak dari global Assalamualaikum. bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim? Lagi syuting Pak, syuting. Nah, Weh, burung bosku, tak lu. energi tak terbarukan loh. Berasal dari sabar. Gue relate. 6. Lapisan ozon menipis. Yang bener dong. 2. Mencairkan glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai meningkat. 3. Peningkatan suhu spesies padahal banyak spesies lain yang hidup bergantungan pada tumbuhan. 5. Curah hujan dan cuaca tidak menentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.